Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Boy Sandi. Saya merupakan salah satu peserta Laksar yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi pada tahun 2020. Di sini saya akan menampilkan rancangan analisis saya yang berjudul Pembuatan Media Pembelajaran berupa video, materi, kombinasi, lari dan lompat pada pembelajaran PJOK kelas 6 di SD Negeri 179 Pekanbaru saat pembelajaran jarak jauh. Di sini tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arga selaku coach saya dan Ibu Saktina Esrum selaku mentor saya yang telah membimbing saya. Baiklah, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu latar belakang pengangkatan isu. Isu ini lahir pada saat diadakannya pembelajaran jarak jauh, sehingga begitu banyak isu-isu yang berkembang di lingkungan tempat saya bekerja. Dari beberapa isu, saya sudah menganalisanya menggunakan AKPR, sehingga didapatlah isu yang paling dominan, yaitu masih susahnya pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran PJOK khususnya kelas 6 di SD Negeri 179 Pekanbaru. Dari isu-isu tersebut, saya mencari beberapa penyebab, dan dari beberapa penyebab tersebut saya analisa menggunakan analisa USG, sehingga didapatlah bahwa analisa yang paling dominan adalah belum adanya media pembelajaran berupa video pada pembelajaran PJOK. Yang kedua, penetapan isu. Berdasarkan analisis USG, didapati penyebab yang dominan yaitu belum adanya media pembelajaran berupa video untuk pembelajaran PJOK saat pembelajaran jarak jauh, sehingga didapatlah gagasan yaitu pembuatan media pembelajaran. Setelah itu didapat lagi gagasan aktualisasi yaitu pembuatan media pembelajaran berupa video untuk PJOK pada saat pembelajaran jarak jauh. Dari gagasan, maka didapatlah judul untuk rancangan aktualisasi saya, yaitu pembuatan media pembelajaran berupa video, materi kombinasi lari dan lompat pada pembelajaran PJOK kelas 6 SD Negeri 179 Pekanbaru saat pembelajaran jarak jauh. Setelah didapati judul, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini diadakan di SD Negeri 179 Pekanbaru. Adapun kegiatannya, yang pertama, konsultasi dan meminta izin persetujuan dengan kepala sekolah. Yang kedua, peninjauan lokasi untuk pembuatan video. Yang ketiga, proses pembuatan video. Yang keempat, proses penggabungan antara materi pembelajaran dengan video yang telah diedit. Kemudian kegiatan yang kelima adalah pemberian media pembelajaran kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp. Tahapan pada kegiatan 1, yaitu kita ketahui tadi bahwa kegiatan 1 adalah konsultasi dan meminta persetujuan dengan kepala sekolah. Tahapan yang pertama ialah menghadap kepada kepala sekolah dan meminta pendapat dan saran. Hasil dari tahapan itu didapatlah output berupa catatan hasil konsultasi dan foto. Dari tahapan itu didapatlah keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu etika publik. Itu terlihat ketika sopan dan santun bertemu dengan kepala sekolah. Kemudian adanya komitmen mutu, yaitu menjelaskan saat meminta konsultasi dengan bahasa yang jelas. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, yaitu meminta izin persetujuan. Dari
tahapan itu didapatlah hasil berupa surat persetujuan. Kemudian pada tahapan itu didapatlah aneka akuntabilitas dan komitmen mutu, yaitu tentang bertanggung jawab dan kejelasan tulisan pada surat tersebut. Kemudian tahapan 1 dan tahapan 2 memberikan kontribusi terhadap misi organisasi, yaitu pada misi yang keenam membudidayakan perilaku santun dan berakhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Adapun pemuatan nilai organisasinya yaitu disiplin, bertanggung jawab, ramah, dan sopan santun. Kemudian di kegiatan kedua yaitu peninjauan lokasi pembuatan video. Tahapan kegiatannya yang pertama, memilih lokasi yang cocok untuk pembuatan video. Outputnya adanya catatan dan foto lokasi untuk pembuatan video. Kemudian keterkaitan materinya yaitu berupa akuntabilitas tentang bertanggung jawab terhadap lokasi yang saya pilih. Kemudian adanya komitmen mutu tentang lokasi yang harus efektif dan efisien untuk proses pembuatan video. Kemudian tahapan yang kedua, memeriksa kelayakan sarana dan prasarana yang akan saya gunakan untuk pembuatan video. Dari tahapan itu didapatlah outputnya berupa catatan dan foto sarana prasarana. Adapun nilai yang terkait yaitu akuntabilitas, di mana saya bertanggung jawab atas pemeriksaan kelayakan dari sarana prasarana tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap sarana prasarana yang dianggap kurang layak. Dari tahapan itu didapatlah output berupa catatan dan foto. Kemudian didapat lagi nilainya yaitu komitmen mutu, di mana saya melakukan perbaikan terhadap sarana dengan berinovasi dan berinovatif. Kemudian didapati juga nilai anti korupsi, yaitu membuat rincian biaya perbaikan dengan jujur. Kemudian dari tahapan itu didapatlah hubungannya terhadap misi organisasi, yaitu misi sekolah yang keempat tentang mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana belajar bagi usia sekolah. Adapun nilai organisasinya yaitu kerja keras, tanggung jawab, jujur, dan kreatif. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu proses pembuatan video. Dari kegiatan yang ketiga ini didapat tahapan yang pertama yaitu penyusunan materi untuk pembahasan di dalam video. Didapatlah hasil outputnya berupa rangkuman materi. Kemudian nilainya adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab terhadap materi yang saya buat. Kemudian adanya komitmen mutu, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun di dalam pembuatan materi. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu proses pembuatan video. Dari proses ini didapatlah hasil berupa video dan foto. Adapun nilai yang terkandung yaitu nilai akuntabilitas, saya bertanggung jawab terhadap video yang ada. Kemudian komitmen mutu dengan menggunakan bahasa yang sopan di dalam video. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengeditan dan penggabungan beberapa video. Dari tahapan kegiatan tersebut didapatlah output yaitu berupa video. Kemudian didapat juga nilainya yaitu komitmen mutu, di mana saya mengedit video dengan kreatif dan inovatif. Kemudian didapat juga akuntabilitas, yaitu saya bertanggung jawab terhadap hasil editan video. Adapun kontribusinya terhadap misi organisasi ada dua. Yang pertama misi keenam, yaitu membudidayakan perilaku santun dan berakhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian didapati lagi misi yang keempat, yaitu mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana belajar bagi usia sekolah.
Kemudian adapun nilai-nilai organisasi yang terkandung di dalamnya yaitu tanggung jawab, bekerja keras, kreatif, cinta lingkungan, dan disiplin. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu proses penggabungan antara materi pembelajaran dengan video yang telah diedit. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu pembuatan materi pembelajaran tentang kombinasi, lari, dan lompat. Didapatlah outputnya berupa file materi pembelajaran. Kemudian didapat nilai yaitu akuntabilitas tentang tanggung jawab yang saya berikan terhadap pembuatan materi tersebut, dan etika publik tentang penggunaan bahasa yang sopan dan jelas. Kemudian tahapan yang kedua menggabungkan materi pembelajaran dengan video pembelajaran. Adapun outputnya yaitu media pembelajaran yang berisi tentang materi dan video. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas tentang tanggung jawab saya terhadap penggabungan materi dan video. Kemudian komitmen mutu tentang inovatif, kreatif, dan efisien saat proses penggabungan materi. Adapun kontribusinya terhadap organisasi yaitu misi keempat, yaitu mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana belajar bagi usia sekolah. Adapun penguatan nilai organisasinya yaitu tanggung jawab, bekerja keras, dan inovatif. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan kelima, pemberian media pembelajaran kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu media dievaluasi terlebih dahulu oleh kepala sekolah tentang kelayakannya. Maka didapatlah hasil atau catatan evaluasi kepala sekolah terhadap aplikasi tersebut. Kemudian adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ialah akuntabilitas, di mana saya bertanggung jawab terhadap hasil yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian tahapan yang kedua menjelaskan perintah dan aturan kepada wali kelas 6 tentang media pembelajaran tersebut. Adapun yang didapat hasilnya adalah foto ketika memberikan penjelasan terhadap wali kelas 6. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu etika publik tentang berbicara dengan sopan dan jelas terhadap wali kelas 6. Kontribusinya terhadap misi organisasi adalah misi yang pertama, melakukan pendidikan yang efektif, efisien, dan kondusif. Penguatan nilai organisasinya adalah jujur, adil, dan tanggung jawab. Kemudian dari tahapan itu masih ada satu tahapan lagi yaitu tahapan ketiga tentang membagikan media pembelajaran melalui WhatsApp grup kelas. Dari tahapan kegiatan itu didapatlah hasil berupa foto screenshot terkirimnya media pembelajaran di dalam grup tersebut. Adapun nilai terkandungnya yaitu etika publik, di mana saya akan membagikan media tersebut tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Adapun misinya yaitu pada misi yang pertama, melaksanakan pendidikan yang efektif, efisien, dan kondusif. Adapun nilai organisasi yang terkandung di dalamnya adalah jujur, adil, dan tanggung jawab. Penutup, semoga dengan adanya rancangan aktualisasi ini, maka tahapan demi tahapan proses aktualisasi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan gagasan yang terkandung dalam rancangan ini dapat diimplementasikan di SD Negeri 179 Pekanbaru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.